Kisah 25 Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di masa Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan. Dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Kemudian ia diasuh oleh pamannya, di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada seorang ayah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal dan pamannya itu adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar atau nama pamannya adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung, sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini, bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadap hal itu. Ibrahim tidak habis mengerti bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dia buat. Pada suatu hari, Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesetanan yang menimpa manusia. Beliau pun bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit.
Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperlihatkan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah oleh bumi. Saat itulah hati Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang ada di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkan. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan seizinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am, yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap dan dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Quran Surat Al-An'am ayat 74-76. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah raja. Hari demi hari berlalu sejak kejadian itu. Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau itu adalah ayahnya atau pamannya yang mendidiknya laksana seorang ayah kandung. Akhirnya si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah SWT, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku. Ibrahim menjawab, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan. Quran Surat Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Quran Surat Maryam ayat 46. Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajamu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku. Aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar. Akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya, dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.
Quran Surat Maryam ayat 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang, di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya, dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi, dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu. Dengan penuh hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Kepada salah satu patung dengan nada bercanda, ia berkata, "Makanan yang ada di hadapanmu, hai patung, telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Quran Surat Asy-Syaffat ayat 91. Ibrahim mengejek patung-patung itu. Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Quran Surat Asy-Syaffat ayat 92. Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia. Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung. Lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahwa bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolongnya dan ingin mengetahui apa sebab dibalik teriakan itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan semuanya telah hancur, yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir, siapa penyebab semua ini? Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka mendatangi Ibrahim. Mereka bertanya, "Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim membalas dengan senyuman. Lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar yang tergantung di lehernya, sebuah kapak. "Tidak," Ibrahim menjawab, "sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Para dukun berkata, "Siapa yang harus kita tanya?" Ibrahim menjawab, "Tanyakanlah pada Tuhan kalian." Kemudian mereka berkata, "Bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara?" Ibrahim membalas, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat? Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, dan tidak membahayakan. Ia hanya sekedar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal pikiran yang sehat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa tersebut dalam firman-Nya.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 68. Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat, tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Sungguh ini sangat mengherankan. Suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran. Tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Manusia-manusia berdatangan dari berbagai pelosok. Mereka berdatangan dari gunung-gunung, dari berbagai desa, dan dari berbagai kota untuk menyaksikan balasan yang diterima bagi orang yang berani menantang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu, dan pohon-pohon. Lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya pada manjanik itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai membumbung ke langit. Manusia yang melihat peristiwa itu berdiri agak jauh dari galian api karena saking panasnya. Lalu seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan sesuatu darimu." Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh ke dalam api, api pun mulai mengelilinginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada api. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai api, jadilah engkau dingin," dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api pun tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api, seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para pembesar dan para dukun mengamat-amati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempo yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak pernah padam. Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena terpengaruh asap api, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar, dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim pun keluar dari api itu bagaikan beliau keluar dari taman. Lalu orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Mereka pun mendapatkan kekalahan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Nabi Ibrahim menyampaikan dakwahnya ke seluruh masyarakat di Babilonia. Tetapi tidak ada yang menerima dakwah beliau kecuali dua orang, yaitu Sarah yang kemudian menjadi istri beliau, dan Lut yang kemudian juga diangkat sebagai nabi. Karena dakwahnya ditolak di Babilonia, Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ke wilayah sekitaran Syam. Nabi Ibrahim mengajak serta istrinya Sarah dan tinggal di sebuah tempat bernama Haran. Petualangan dakwah di tempat ini membuka lembaran baru kehidupannya. Selain diuji dengan misi kenabian, Nabi Ibrahim juga diuji dengan persoalan keluarga yang tak kalah menuntut kesabaran, yaitu Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan. Nabi Ibrahim bisa saja menikah dengan wanita lain, namun ia hanya ingin menikah dengan perempuan yang dipilih oleh Sarah. Sarah menjodohkan dengan Hajar, seorang pengikut Nabi Ibrahim yang berasal dari Mesir. Sejumlah riwayat menyebutkan Hajar merupakan putri Raja Mesir yang diperintahkan untuk mengikuti keluarga Nabi Ibrahim. Perjumpaan pertama di antara mereka terjadi saat rombongan Nabi Ibrahim berdakwah ke Mesir.
Singkat cerita, apa yang diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim akhirnya terwujud. Dari rahim Hajar, Allah titipkan seorang anak laki-laki yang kelak dinamai Ismail. Nabi Ibrahim tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mencurahkan rasa cintanya kepada Ismail dan Hajar. Akan tetapi, kelahiran Ismail lama-lama memicu kecemburuan Sarah. Titik lemahnya sebagai perempuan terusik, besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail dan ibunya membuat Sarah merasa tersisih. Sarah enggan tinggal satu atap dengan Ismail dan Hajar. Di tengah munculnya kekisruhan itu, datanglah wahyu kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar beserta Ismail yang masih bayi ke arah selatan, tepatnya ke wilayah Hijaz, sekarang adalah wilayah Mekah. Tidak ada peradaban sama sekali di Hijaz saat itu. Jangankan ada peradaban, bahkan manusia saja tidak tinggal di sana. Wilayah yang dituju oleh Nabi Ibrahim beserta istri kedua dan anaknya itu sangat tandus. Tidak ada tanda kehidupan seperti air atau tanaman. Ketika mereka sampai di suatu lembah di Hijaz, Nabi Ibrahim menyuruh Hajar dan Ismail menetap di sana. Sementara Nabi Ibrahim akan kembali ke Haran. Hajar dan Ismail ditinggal di gubuk dengan perbekalan seadanya. Hajar menangis ketakutan. Ia bertanya mengapa suaminya itu begitu tega meninggalkan dirinya dan sang bayi di tempat yang sepi. Bagaimana mereka akan bertahan hidup di tempat yang gersang dan tandus seperti itu? Nabi Ibrahim tak menjawab. Ia terus melangkah meninggalkan Hajar dan bayi Ismail. Ada kegundahan yang luar biasa di dalam diri Nabi Ibrahim, tapi ia harus menahannya karena ini semua adalah perintah dari Allah. Hajar kemudian bertanya kembali, apakah meninggalkan dirinya dan sang bayi adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menjawab singkat, benar. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tutur Hajar. Ini ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Meskipun Hajar adalah istri keduanya, Nabi Ibrahim tetap menyayangi Hajar. Apalagi Hajar telah menghadiahkannya putra yang selama ini ia tunggu-tunggu. Baru saja dirinya bisa merasakan menggendong bayi, namun mereka harus berpisah. Nabi Ibrahim mengalami dilema yang sangat-sangat hebat. Dalam benak seorang ayah adalah manusiawi jika muncul rasa khawatir. Bagaimana anak dan istri ini bisa bertahan di tempat yang begitu tandus? Bagaimana kalau nantinya anak istrinya diterjang oleh angin gurun atau diserang oleh hewan buas? Nabi Ibrahim hanya bisa berserah sepenuhnya kepada Allah, sang pemilik bumi dan seisinya. Nabi Ibrahim menengadahkan tangannya ke langit. Doa itu terekam dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim pun kembali pulang. Ia lalu menjalani hari-harinya seperti biasa dengan bahagia bersama Sarah. Pada suatu hari, ketika usia keduanya sudah sangat tua, malaikat datang ke rumahnya dan memberi kabar gembira. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran surat Hud ayat 71. Mendengar kabar ini, Sarah begitu terkejut. Mana mungkin ia yang sudah berusia di atas 90 tahun masih bisa mengandung dan melahirkan? Bukankah ia seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak? Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh. Quran surat Hud ayat 71. Tuhan memang maha besar. Istri Nabi Ibrahim yang pertama ini benar-benar mengandung melalui ketetapannya di usia yang sudah tidak muda lagi, yakni 99 tahun. Istri Nabi Ibrahim itu dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israel, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup,"
Jawab Israil singkat, "Aku pasti sanggup," tegas Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," pinta malaikat pencabut nyawa. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh pingsan. Ketika tersadar kembali, beliau pun berkata kepada Israil, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Di kesempatan lain, kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah bin Ibnu Abbas ini menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di atas kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang duduk di teras rumahnya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Ibrahim pun mempersilahkan laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan menjamunya dengan makanan. Ternyata laki-laki tua itu adalah Israil. Ketika tamu Ibrahim tersebut sedang menyantap hidangan yang telah disuguhkan, tiba-tiba makanan itu berjatuhan. Kemudian Ibrahim pun bertanya kepada tamunya itu, "Apa yang terjadi dan menimpamu?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Usiaku sudah 201 tahun." Dan Ibrahim pun terheran-heran karena usia tamunya ini tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Ibrahim adalah 200 tahun. 1 tahun kemudian, jelmaan Israil itu datang lagi. Tapi kali ini dengan penampilan lain. Wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim tahu kalau itu malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Malaikat maut naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah bahwa kekasihnya ini protes. Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Kemudian Israil kembali kepada Ibrahim. Ia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhannya. Mendengar jawaban Allah, Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Tak lama, malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau merasakan kematian wahai kawanku?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik." Iya, yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sakaratul maut, Rasulullah bersabda, "Manusia pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian. Dan sesungguhnya sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, seraya berkata, 'Sejahteralah dirimu.' Sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak." Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diangkatnya menjadi Al-Khalil atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini sekali lagi kudapatkan dari berbagai sumber di internet. Jadi kalau ada kalimat yang salah atau salah pengucapkan mohon dimaafkan. Tapi kalau kalian juga punya informasi yang lain yang lebih lengkap tentang cerita Nabi Ibrahim, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan itu dia untuk kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.